Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarmu semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Anyway, kali ini ada yang ngirim DM ke Instagramku dan ternyata adalah temanku sendiri. Namanya adalah Afif Fanani dan dia nanya begini. Man, biar suaranya enak didengar pas rekaman, gimana caranya ya? Dan ini sebenarnya gampang banget ya teman-teman, kamu bisa langsung praktekkan nantinya. Dan daripada kamu makin penasaran ya, yuk kita langsung tonton aja video selengkapnya sampai habis. Oke teman-teman, balik lagi ya. Sesuai dengan janjiku sebelumnya bahwa di video ini aku akan kasih tahu ke kamu tutorial seputar podcast tentang gimana caranya supaya vokal kita ini bisa dilatih dan gimana caranya juga supaya nanti suara kita ini bisa enak didengar gitu ya. Dan ini sebenarnya caranya gampang banget, bisa kamu coba ya. Dan untuk cara yang pertama adalah melatih pernafasan diafragma. Kenapa melatih pernafasan diafragma? Karena ketika kamu berbicara dengan pengaturan nafas menggunakan pernafasan diafragma, ini suaranya akan menjadi lebih bulat dan menjadi lebih jelas ya. Dan caranya ini juga mudah banget. Langkah yang pertama adalah kamu cukup hirup nafas, kemudian tahan di bagian ulu hati gitu ya. Dan ingat lagi di bagian ulu hati, dan setelah itu beberapa detik kemudian tinggal kamu hembuskan nafasmu sambil berbicara dengan kata-kata seperti A, I, U, E, O. Nah gitu ya, jadi kata-kata A, I, U, E, O ini sambil diucapkan sembari kamu menghembuskan nafas gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Pertama-tama kita ambil nafas dulu ya, dan kemudian simpan di bagian ulu hati gitu ya, tepat di bagian bawah dada gitu. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. Keluarkan sambil mengucap salah satu huruf A, I, U, E, O ya. Seperti ini. Ulangi sampai huruf A, I, U, E nya habis ya. Dan sekarang adalah huruf I. Kita ambil nafas lagi, simpan di bagian ulu hati, dan keluarkan mengucapkan huruf I. Dan teman-teman, ini lakukan sampai huruf A, I, U, E nya itu habis ya. Dan kamu juga bisa mengulang-ulang kata-kata ini. Dan tentunya kuncinya adalah menggunakan pernafasan diafragma, atau rasanya ini seperti mengganjal di bagian dada atau perut gitu ya. Jadi nanti dipastikan suaramu akan lebih berat dibandingkan kalau sebelumnya kamu ini menggunakan pernafasan tenggorokan. Karena kalau di tenggorokan kan kerasanya suaranya nggak lebih bulat gitu ya, dan pastinya nyangkut gitu. Oke teman-teman, setelah kita melatih vokal dengan cara pernafasan melalui diafragma, langkah selanjutnya adalah kita melakukan humming atau bergumam gitu ya. Dan mungkin kalau kamu sudah banyak yang tahu ya, entah itu pernah ikut les menyanyi atau mungkin les vokal, salah satu caranya adalah dengan cara humming atau bergumam gitu. Dan kalau aku biasanya membedakan hummingnya ini menjadi dua jenis, yakni melalui cara register suara low atau suara rendah dan register suara tinggi atau high gitu. Yuk kita coba dulu yang register suara low ya. Jadi pertama-tama adalah siapkan register suara low atau suara rendah yang bisa kamu coba gitu ya. Jadi ini nggak dipaksakan banget, nggak serendah-rendahnya, yang penting yang bisa kamu kuasai seperti itu. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, kalau untuk lamanya durasi ini tergantung ya. Biasanya itu aku mencoba selama 10 detik atau mungkin paling lama itu bisa sampai 20 detik ya. Dan ini lagi-lagi juga disesuaikan dengan kemampuanmu juga. Nggak perlu lama-lama, yang penting ini menstimulasi gitu ya, supaya tone suara rendah kita ini bisa dapat gitu ya. Dan pastinya juga nanti suaranya juga makin bagus. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya supaya untuk humming dengan register suara tinggi. Dan ini lagi-lagi jangan paksakan juga supaya kamu ini biar makin nyaman ya. Nggak terlalu tinggi juga untuk tone suara register high-nya ya. Jadi seperti ini.
Seperti itu. Gampang kan? Makanya yuk kita coba. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah capek-capek gitu ya melatih vokal dengan teknik pernafasan diafragma, kemudian dilanjutkan dengan teknik humming atau bergumam dengan register suara low, dilanjutkan dengan register suara high. Kini saatnya aku ajak kamu untuk berlatih berbicara dengan smiling voice gitu ya. Jadi memang teknik smiling voice ini bukanlah suatu teknik yang awam banget atau asing gitu ya. Karena penyiar radio atau mungkin penyiar televisi, pembawa berita gitu ya, yang memang programnya adalah program yang ceria dan juga fresh, ini juga menerapkan teknik smiling voice supaya kedengaran lebih ramah dan juga enak didengar ya teman-teman. Dan ini sebenarnya modal utama untuk teknik smiling voice ini juga gampang banget. Kamu cukup senyum selama berbicara gitu ya. Dan senyumnya ini harus menampilkan gigimu gitu. Jadi agak mangap gitu ya. Atau orang-orang bisa menyebutkan dengan senyum dua jari gitu. Jadi usahakan ketika kamu berbicara, maka kamu harus tersenyum seperti itu. Dan gimana perbedaannya antara teknik smiling voice dengan berbicara tanpa menggunakan teknik smiling voice? Nih, aku kasih contohnya ya. Yang pertama adalah berbicara dengan teknik smiling voice. Oke sobat teman-teman, ketemu lagi nih di podcast teman-teman. Gimana nih liburanmu? Semoga kamu selalu sehat dan juga semakin semangat lagi untuk mengawali aktivitas di masa pandemi. Nah, itu adalah menggunakan teknik smiling voice ya. Memang kerasa banget bedanya. Suaranya ini menjadi lebih ramah dan juga enak didengar. Dan ini aku akan kasih contoh perbedaan dengan tanpa menggunakan teknik smiling voice. Jadi gini contohnya. Oke sobat teman-teman, gimana nih liburanmu? Semoga kamu selalu sehat dan pastinya tetap semangat ya. Aku harap kamu juga makin semangat lagi setelah sebelumnya kamu libur panjang. Dan memang ya teman-teman, sekali lagi perbedaan itu kerasa banget. Makanya sampai saat ini aku selalu ingatkan kepadamu ya untuk menggunakan teknik smiling voice, supaya ketika kamu rekaman podcast atau mungkin apapun gitu ya kegiatannya yang berbau dengan public speaking, ini kamu harus menerapkan teknik smiling voice karena memang memberikan efek yang sangat bagus banget supaya suaramu makin enak didengar dan juga terdengar ramah gitu. Dan nggak cuma sebagai seorang public speaker aja atau mungkin podcaster, ini juga bisa kamu gunakan entah itu kamu berprofesi sebagai customer service atau call center gitu ya, dan juga di pelayanan publik. Baiklah teman-teman, gimana nih tips tutorial podcast kali ini? Semoga saja bermanfaat dan langsung kamu coba ya. Dan pastinya untuk kamu jangan lupa untuk nantikan terus tutorial podcast lainnya hanya di Instagram aku @hakimlukman_99. Kali ini aku mau lanjut dulu cek-cek DM di Instagram, siapa tahu ada yang nanya sebagai sumber referensi di tutorial podcast selanjutnya. Akhir kata, aku Lukman Hakim, pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.